Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, ketemu lagi di channel Holy Peter. Di sini kita dalam acara kabar hot ya, kajian bareng Holy Peter. Di sini saya kedatangan tamu istimewa dari Korwil Sulam Papua, yaitu Bunda Erniwati Madya. Nah, beliau akan menceritakan salah satu jurus dari jurus magnet rezeki. Jadi di sini kita bahas per jurus gitu ya. Dan beliau akan menyampaikan salah satu jurus, mungkin ini salah satu jurus favoritnya ya dari Bunda Erni. Kepada Bunda Erni saya persilahkan untuk menyampaikan jurus yang mau disampaikan. Silahkan Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita banyak-banyak bersalawat ya. Kebetulan hari ini hari Jumat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Ibrahim wa ala alamin innaka Hamidum Majid. Tak lupa kita kirim doa-doa yang terbaik pada hari ini untuk guru-guru kita, untuk orang tua kita, suami kita, istri kita, dan anak-anak kita semua. Yang jelas hari ini adalah doa yang sangat mustajab. Pada hari inilah semua energi positif di hari Jumat berkah ini Allah ijabah ketika kita mengucapkan sesuatu. Oke, baik, alhamdulillah. Terima kasih untuk Bunda Holi yang senantiasa memberikan inspirasi untuk kita semua lewat channel YouTube-nya. Itu berbagi keajaiban oleh para CTNR. Baik, alhamdulillah yang kedua kalinya saya perkenalkan diri. Saya adalah seorang ibu rumah tangga, Erniwati Nadia, SPNN CTNR. Alhamdulillah diberikan kesempatan yang kedua kalinya. Berjalan dengan waktu sebenarnya kalau nggak salah ya 3 bulan yang lalu saya live, tetapi alhamdulillah karena di perjalanan waktu itu begitu singkat karena ada satu jurus yang luar biasa. Kalau kemarin dari beberapa CTNR sudah mengungkapkan beberapa jurus, alhamdulillah ya jurus-jurus favoritnya. Kalau kita mau mengkaji 101 jurus yang disiapkan oleh Ustaz Nasrullah, itu luar biasa. Tetapi pada setiap seminar itu kadang ada 3 jurus, ada 6 jurus, yang biasanya di seminar ada 6 jurus. Sampai camp beberapa jurus. Alhamdulillah, kickback sebenarnya tidak masuk di jurus yang di materi yang biasa disampaikan di seminar-seminar. Tetapi kickback adalah aplikasi dari akhir sebuah acara. Jadi tidak ada materinya memang. Tetapi karena dari perjalanan waktu baik di awal saya camp di Jogja, di mana saya diperjalankan, karena saya ulang kembali ya, saya diperjalankan, tidak tahu siapa itu Ustaz Nasrullah, apa itu rahasia mana rezeki, tidak paham. Tetapi ketika Allah memberikan hidayah kepada seseorang, apapun kejadian, mau tidak punya dana maupun tidak punya waktu, tapi kalau Allah menunjuk kepada siapa hambanya yang akan menerima hidayah itu berupa ilmu rahasia mana rezeki, bismillah, yakin bahwa itu adalah jalan yang terbaik. Insya Allah ya, bismillah. Belajar dari situlah sehingga kickback di akhir acara camp itu saya sebenarnya masih belum paham apa makna dari kickback itu adalah mendoakan orang lain. Dulunya saya berpikir saya kan yang mau berubah, saya kan yang ingin meminta sama Allah. Ternyata ada hal yang tidak tepat dari saya. Ketika saya mendoakan diri saya, mungkin di dalam diri saya kita sudah kenal ya jurus namanya perisai rezeki. Ya, mungkin perisai rezeki saya masih tebal pada saat itu. Ya, namanya proses. Bagaimana proses menjalaninya ya dengan bertobat, istighfar. Jadi kickback tidak semata-mata muncul langsung kickback mendoakan orang lain langsung diijabah Allah. Oh, saya doakan orang lain, langsung deh pasti. Tetapi ketika ada kita melalui beberapa fase proses
proses dalam mendalami yang namanya kickback, utamanya saya ingin pendalaman di Al-Kahfi ya. Tadi kan kita sudah Al-Kahfi berjamaah. Kemudian panaskan berdoa bersama. Bayangkan ketika satu kali tayang kadang 1.000 ya yang ini bersama berdoa, itu kan energinya sangat tinggi. Kenapa? Karena kita tidak tahu dari mulut mana, dari doa siapa yang Allah ijabah. Dan ketika kita berjamaah, yakinlah kita masuk di dalamnya. Walau mungkin kita perisai rezeki kita yang berupa dosa masih tebal, tetapi kita harus meyakini bahwa orang yang berdoa pada saat itu, kita sudah termasuk Allah akan ijabah. Kenapa saya bicara seperti itu, Bunda Woli? Karena begitu setiap ada event acara, mau seminar biasa, CSHMR, THMR, camp online maupun offline, maupun safari Ramadan, maupun Al-Kahfi berjamaah, selalu ada fase di mana ada perubahan. Minimal perubahan adalah ketenangan hati. Itu yang sebenarnya adalah kekayaan yang tertinggi ketika kita, kok saya nggak dapat apa-apa pun. Kan kadang ada seorang yang misalnya curhat atau konsul, saya nggak dapat apa-apa, saya sudah kita, saya sudah ini. Tetapi dia tidak menyadari bahwa ada minimal ketenangan batin yang Allah kasih, yang titipi kita, adalah pasti ada perubahan. Ya, kita tidak usah selalu mengukur dari materi, dan itu yang saya praktekkan. Alhamdulillah, begitu kita syukuri ketenangan hati yang Allah berikan ke kita, Allah akan menambahkan nikmat-nikmat itu. Kenapa saya katakan pada saat kita selesai saling mendoakan, apapun itu di medsos juga begitu pun. Di medsos saya sering sekali, apakah itu FB, Instagram, TikTok maupun media sosial yang lainnya, itu ketika kita komen-komen yang positif, ketika ada itu saya doakannya, kan kadang ya, misalnya contoh saja yang terkecil ya, anak saya ini praktek langsung ya, anak saya waktu itu masih SMA kelas kelas 2 ya, kalau tidak salah kelas 2, SMP, SMA. Terus ada yang posting tentang anak yang lulus polisi, Polri ya. Terus ada seorang ibu yang mengatakan, Polri itu membayar deh, kalau bukan uang tidak akan lolos. Kemudian ada seorang ibu yang masuk ke komen tayangan media itu, dia bilang, yakinlah, padahal ini non muslim loh. Yakinlah ketika mempersiapkan anaknya dan mendoakan yang terbaik anaknya, maka semua akan Tuhan ijabah. Maka saya komen, semoga anak saya insya Allah masuk Polri. Mohon doanya ya. Padahal waktu itu kan saya sebenarnya mendoakan untuk semua. Ayo, semoga anak saya dan semuanya yang ada di FP ini, anaknya masuk, bisa lolos Polri dengan murni. Apa yang terjadi? Kemudian anak saya mendaftar. Begitu mendaftar, keajaiban saya yang pertama itu, saya mau dibilang kaget, tapi itulah realita ya, bahwa ketika kita pernah mengucapkan sesuatu yang positif untuk orang lain, dan pas fase itu ternyata pas untuk anak saya pada saat mendaftar lulus murni. Semua orang heran, tetapi itulah yang namanya Allah saya ambil sebagai keajaiban kickback. Apapun itu, anak pertama saya juga bisa masuk di Pelindo juga begitu. Semoga ya anak kita semua begitu. Baik di event manapun, mau di sosial media, mau di jalan, dimanapun yang kita lihat, berusahalah kita bahwa kickback, saling mendoakan orang lain, itu adalah menjadi pola. Baru kita tinggalkan rumah, kita sudah alhamdulillah, semoga ojol yang biasa ya, misalnya saya naik ojol,
Ya Allah, berikan keberkahan, rezeki untuk yang menjadi driver hari ini untuk saya dan semua yang ada di jalan. Dan alhamdulillah itu kita banyak belajar dari orang-orang yang sukses juga, termasuk Ari Ginanjar kan, Bapak Ari Ginanjar, Ustaz Nasrullah yang memberikan itu kan dia mereka, oh Ipo Santosa, semua itu kita kita istilahnya download lah energi-energi positif yang dia biasa berikan kepada kita, sehingga kita belajar banyak dari orang-orang yang sukses dan kita aplikasikan. Tapi mohon maaf ya, terkadang ada di media sosial maupun di kehidupan nyata, ketika melihat orang lain atau bagaimana, justru muncul unsur-unsur yang tidak positif. Harusnya kita rubah energi-energi bubur yang tidak bagus tadi menjadi energi berlian berupa kita doakan orang lain. Jadi seperti itu Bunda ya yang saya dapatkan banyak sekali. Contoh saya juga, saya doakan sahabat teman-teman saya untuk karena saya kan tertunda tertunda sertifikasi tahun 2023 harusnya dapat. Tapi karena Allah belum mentakdirkan saya mendapatkan itu, padahal saya sudah lulus. Tapi anggaran harus masuk di 2024. Akhirnya saya perkuat lagi mendoakan orang lain. Alhamdulillah dijabah masuk di tahun anggaran tahun 2024. Jadi tiga keajaiban dari kickback yang nyata yang saya ini, utamanya sih sebenarnya kalau materi itu ya materi ya, tetapi ketentraman kedamaian hati. Ketika ada persoalan-persoalan yang tidak ringan, jujur ya, kalau di luar sana ada yang mengatakan yang belum menganut money rezeki. Bun, apa sih rahasianya ya? Kok bisa tegar, bisa kuat sebagai wanita yang bisa mengayomi semua anak-anaknya, bisa memberikan inspirasi ke mahasiswanya. Jadi sekarang informasi selain ibu rumah tangga, saya juga adalah dosen ya. Mahasiswanya yang terancam DO terbantu. Ya Alhamdulillah, bukan ria ya, tetapi memang kita ini adalah hambanya Allah sebagai khalifah yang dihadirkan di manusia di dunia ini, di bumi ini, di permukaan bumi ini untuk menjadi adalah yang menjadi bermanfaat bagi orang lain, gitu ya. Jadi yuk kita saling mendoakan, hilangkan unsur-unsur yang tidak positif yang di pikiran-pikiran kita. Jadikan itu unsur yang menjadi energi berlian yang lebih baik, menjadi adalah doa. Karena ingat, setiap ucapan, pikiran, perasaan, apapun itu menjadi doa. Dan itu bisa menjadi feedback untuk orang lain. Gitu ya Bunda ya. Bagaimana Bunda? Masih bisa ditambah? Boleh, silakan Bun, silakan. Oke, saya tambahkannya sedikit ya. Takutnya ini berlarut-larut sampai waktu tidak tidak terhingga. Alhamdulillah, jadi fase di mana saya sebenarnya kalau mau dibilang banyak persoalannya, persoalan bukan masalah, persoalan. Karena ketika persoalan itu pasti ada jawaban. Jadi jawaban itu berupa solusi. Jadi kenapa saya sangat mencintai jurus feedback? Karena disitulah ruhnya dari semua jurus sebenarnya. Karena dari orang lain lah, dari dua orang lain lah kita sebenarnya Allah ijabah. Maka itu yang menjadi energi yang terkuat, yang tertinggi buat saya untuk mengurai semua persoalan-persoalan saya, apapun itu menjadi hal-hal yang positif. Jadi ketika mungkin yang namanya wanita ya, eh, air mata itu tidak kadang Bunda Erni gampang karena Bunda Erni mungkin di zona itu apa ya, ada materi ada apa, padahal enggak seperti itu ya. Menjalani proses, dari proses itu sebenarnya kalau kita mau bilang penuh air mata ya, tetapi bagaimana kita olah yang namanya air mata itu, me, apa ya, mengolahnya menjadi sebuah keajaiban buat kita bahwa kita sebenarnya itu pantas ya. Tapi jurus kickback itulah yang saya pakai, saya senjata itu ketika saya
di zona terendah. Yang namanya manusia kan kita diuji ya, turun naiknya keimanan kita oleh Allah. Kita tidak tahu ya kapan level mana kita. Kadang kita merasa, wih sudah bagus. Padahal sebentar yang namanya setan menggoda kita turun lagi. Maka saya tengadahkan tangan saya lagi, doakan lagi orang lain. Saya jadikan kickback itu adalah senjata buat saya bahwa di setiap persoalan saya masukkan bahwa saya harus doakan orang lain. Ketika saya doakan orang lain, saya meyakini bahwa setiap saya mendoakan orang lain, itu Allah langsung mengijabah untuk saya sebenarnya. Gitu ya. Jadi ayo sahabat surgaku semua, kita rubah ya. Tidak ada lagi namanya persoalan-persoalan di dalam dunia ini. Kita jadikan semua bahwa apapun itu persoalannya, kita yakini bahwa tengadahkan tangan, mendoakan mereka, apa yang menjadi persoalan kita, kita download menjadi energi berlian berupa kickback. Akan muliakan orang lain, yakin deh. Insya Allah, satu jurus pamungkas ini saya sudah praktekkan. Jadi saya ingin berbagi yang keberdosaan saya kalau saya misalnya tidak bagi ke sahabat surga semua. Semoga ini menjadi ladang apa ya, berbagi kebaikan di zona manapun. Kita yakini bahwa ketika kita tengadahkan tangan, yakini ketika kita doakan orang lain, insya Allah. Jadi orang lain juga mendoakan kita, yakinlah bahwa semua doa-doa orang lain itu dijabah Allah. Jadi mari kita sama-sama meyakini ya bahwa kickback, ilmu kickback atau jurus mendoakan orang lain itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa yang memberikan efek yang di kehidupan saya. Alhamdulillah Bunda Aulia dan sahabat surga itu semua saya sudah praktekkan. Yuk kita praktekkan. Yakinlah bahwa di semua doa untuk orang lain, Allah coba langsung untuk kita sendiri. Terima kasih barangkali Bunda Wali. Ya, Dari Bunda. saya, ya siapa tahu ada hal yang ingin ditanya ke Bunda Wali, silakan. Atau Ya, sahabat saudara ada yang ingin di ini, siapa tahu bisa bermanfaat buat sahabat saudara semua. ya. Terima kasih Bun. Seperti itu ya Bun, tugas dari Pak Nasrullah kan tiap training gitu, apa 100 orang gitu ya kita doakan gitu kan, apa kita tulis gitu atau kita doakan langsung aja setiap berangkat kerja gitu kita doakan minimal sehari itu minimal katanya 100 orang tuh doakan gitu ya. Muliakan dan bahagiakan. Nah, kalau Bunda saat mendoakannya berarti khusyuk ya, khusyuk di atas sajadah atau saat berjalan aja gitu, saat berjalan atau gimana, Bun? Oh, kalau saya sih alhamdulillah kadang jangankan di jalan ya, keluar dari rumah, belajar dari Coach Ari Ginanjar, dia kan di fase tidak punya apa-apa. Ternyata begitu keluar dari rumah, dia mendoakan semua, akhirnya dapat keajaiban. Itu menara menara ini ya, yang dia bangun itu langsung menara SQ ya. Itu kan keajaiban dari kickback sih sebenarnya. Akhirnya saya praktekkan karena masuk di jurusnya Ustaz Nasrullah di Rasa Memberi Rezeki juga. Alhamdulillah itulah, jangankan di jalan, di training, saya pun berbaring sebelum tidur, saya berusaha bagaimana semua makhluk yang ada tidak ada yang dalam keadaan membawa penderitaannya atau apapun yang di zona-zona yang tidak nyaman, sebelum tidur dia sudah nikmat semua. Jadi memang kuncinya kayaknya seperti itu ya. Karena Allah menyukai lantunan doa-doa yang sebelum tidur untuk semua makhluk. Bangun juga seperti itu, Bun. Jadi tidak hanya jalan, tetapi terutama sebelum tidur dan pada saat kita bangun. Kalau bangun sih saya jadikan sebagai juga afirmasi positif, Bun. Iya, bangun pagi gitu ya, kita afirmasi positif. Saya doakan semua sahabat-sahabat dimanapun di permukaan dunia ini, dia sehat, bahagia, sukses selalu. Nah, itu barangkali, Bun. Iya.
Masya Allah, ini, hari ini ya, ilmunya sangat luar biasa tentang kickback ya, dan dipraktekkan ya, terutama, tadi sebelum bangun tidur dan, setelah bangun tidur ya, kita doakan semua makhluk hidup, eee, kita doakan gitu ya. Dan akhirnya Bunda Erni itu keajaibannya banyak ya, sampai anaknya tadi bisa masuk ke kepolisian dengan ajaib, murni itu ya, hasilnya semuanya gitu. Mungkin di akhir Bun, ada yang mau disampaikan untuk para pengamal ilmu magnet rezeki, silakan Bun. Bismillah ya. Ya, sahabat Sukatu semua, jangan melihat seseorang dari keberhasilannya sekarang, keajaibannya sekarang, tetapi ikuti setiap tahapan proses, ya. Bersyukur di setiap fase proses Allah takdirkan buat kita dan jadikan itu adalah energi yang terbesar untuk menjadikan sebuah senjata bahwa kalau orang lain bisa, saya pun bisa dengan cara menggunakan jurus kickback ini. Insya Allah, yakinlah setiap ketika kita mendoakan orang lain, maka yakin Allah yang langsung akan ijabah doa kita. Gitu Bunda dan sahabat saudaraku semua. Masya Allah, hari ini ilmunya sangat dahsyat sekali ya, teman-teman. Jadi teman-teman ikutin terus channel ini, channel Holy Peter ya, terutama untuk kabar hot nih, kajian bareng Holy Peter ini membahas jurus magnet rezeki. Jadi terima kasih telah menonton video ini, like dan subscribe channel YouTube Holy Peter. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm.